masih lanjut nih ngebahas lawyer kaliber dunia yang dikenal seantero jagat raya, terutama dengan tajir melintirnya. Dan sekarang mulut nyinyirnya dia ini lagi sibuk menyerang Ahok. Bahkan pendukung pembelanya Ahok pun ikut-ikutan dia serang. Horas Bang Hotman Paris Hutapea. Sebelum gue lanjut nih ya, gue mau nanya sama lu Bang Hotman, apakah lu sudah menonton video fullnya Ahok yang berdurasi kurang lebih kalau nggak salah 34 menit? Jika lu menonton videonya Ahok itu secara full benar-benar sampai selesai, lu harusnya paham ya apa yang disampaikan, arahnya kata demi kata yang dilontarkan dari Ahok. Seperti itu, oke? Nah, gue nonton di salah satu video lu bilang kata kunci bongkar, oke? Kata kunci bongkar, garis bawahi ya. Nah, kalau lu menonton di menit ke-13, kalau nggak salah mulai di menit ke-13, itu Ahok menjelaskan bahwa dia melihat direksi di Pertamina ini sudah mulai melawan dia, gitu, karena ada beberapa kebijakan Ahok yang nggak diturutin, yang nggak dipatuhi gitu ya. Karena direksi ini sadar bahwa Ahok sebagai komut tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan, mengganti mereka. Akhirnya mereka bisa melawan Ahok seenaknya. Tetapi sebelum Ahok mengundurkan diri pada tahun 2024, dia sempat tuh mengunci para direksi dengan membuat RAKAP dalam RUPS yang ditandatangani dan disepakati oleh semua direksi. Dari situ Ahok lalu bilang, jika gitu ya nanti ternyata RUPS ini penghematannya 86% dan dirubah, berarti kan ada perubahan RUPS, maka mereka itu semua maling dan Ahok akan membongkar mereka semua, para direksi yang merubah RUPS atau tidak menjalani, tidak mematuhi kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama di dalam RUPS. Itu loh pernyataan Ahok mengenai bongkar ya. Terus lu juga ngomong kan, kenapa Ahok baru bersuara sekarang? Gue rasa kalau Ahok baru bersuara sekarang, seharusnya sebelum lu nyinyir dan menyerang Ahok, lu harus memastikan dan mencari tahu dulu Bang Hotman, apa alasan kuat Ahok hingga Ahok ketika menjadi komut itu tidak bersuara mengenai adanya korupsi di Pertamina. Ya, kalau menurut gue ya secara pribadi dari gue nonton videonya Ahok, mungkin Ahok belum memiliki buktinya itu 100%, karena Ahok menjelaskan bahwa dia sebagai komisaris utama tidak memiliki wewenang, tidak bisa mencampuri urusan pengadaan. Makanya untuk bisa dia memantau semua kinerja secara teknis, mekanisme yang ada di Pertamina, Ahok meminta agar dibuat e-katalog. Tetapi usulan permintaan Ahok untuk membuat e-katalog itu tidak dijalankan oleh para direksi. Ya mungkin itu ya akhirnya kan karena dia tidak memiliki wewenang, dia nggak bisa mencampuri urusan pengadaan, bukti dia nggak kuat, makanya dia belum bersuara. Atau mungkin ada faktor-faktor lain. Lalu yang kedua, dia baru bersuara sekarang. Kenapa juga gitu? Sebenarnya Ahok ini bersuara ya mungkin karena ya ketika mencuatnya isu korupsi di Pertamina, semua mata, terutama para pembencinya Ahok, itu langsung tertuju kepada dia. Seolah-olah dialah tersangka utama, dia terlibat, dia yang harus bertanggung jawab terhadap korupsi yang terjadi di Pertamina. Ya dong ya, kalau itu sih gue maklum ya, mungkin karena Ahok ini kan kader PDI Perjuangan. Ya sama-sama tahulah, udah jadi rahasia umum gitu, bahwa saat ini kader-kader PDI Perjuangan yang punya potensi, yang hebat-hebat ini memang lagi jadi sasaran tembak di rezim ini ya, untuk dijatuhkan, bagaimana untuk menghancurkan, menenggelamkan nama besar PDI Perjuangan. Makanya Ahok lah yang dituju. Padahal seharusnya itu kan ada direktur utama,
ya. Bahkan ada BPK yang mengaudit, lalu di anak perusahaan pun ada komisaris utamanya, ada dewan pengawas, ada para direksi. Kok hanya tertuju sama Ahok, seolah-olah Ahok lah yang paling harus bertanggung jawab dan ada menterinya. Kenapa hanya Ahok gitu? Ya, lalu kemudian ada salah satu media yang mewawancara Ahok. Di situ Ahok menyampaikan di pertanyaannya itu bagaimana jika Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan dia menyampaikan dia siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan memberikan semua bukti-bukti yang dia punya saat ini seperti notulen rapat, rekaman dan yang lain-lain. Yang akhirnya dari bukti-bukti yang dia punya ini, mungkin buktinya belum 100%, biar diselidiki, ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung. Sampai sini lu paham gak sih Bang Hotman? Mikir dong. Dan ketika lu bilang ke pendukungnya Ahok ini agar berpikir pakai otak, jangan pakai pantat, ya nggak apa-apa sih. Minimal walaupun gua dan para pendukungnya Ahok berpikir pakai pantat, tapi kita masih bisa berpikir rasional dan waras. Sementara lu yang katanya berpikir pakai otak, tapi cara berpikir lu nggak rasional Bang. Oh, tapi gue maklum sih, lu nggak berpikir secara rasional. Ya mungkin karena waktu di dalam kandungan otak lu dikit, nutrisi dari ibu lu dikit gitu ya. Jadi otak lu dikit, cetek. Makanya jadi nggak berpikir rasional. Lu menyerang lebih ke pribadi, tidak ke substansi masalah korupsinya. Itu yang lu lakukan Bang. Ya, miris. Harusnya sebagai pakar hukum. Salam dari Singapura. Nalar Horas Bang Hotman Paris Hutapea, bener banget 100%, 1000% bahkan apa yang lu katakan. Otak nalar itu bawaan dari bayi. Kalau dari dalam kandungannya nalarnya udah tinggi, ya pasti hasilnya pun akan bagus ya gitu, secara esensnya, paham akan substansi. Nah pertanyaan gue, kenapa lu tidak melakukan itu? Apa jangan-jangan waktu di dalam kandungan nalar lu, otak lu dikit Bang? Jadi narasi yang lu sampaikan ini menurut gue sangat logical fallacy banget. Kenapa gue bisa mengatakan ini? Karena pertama ya, lu lebih menyerang pribadinya Ahok, tidak membahas secara substansi masalah mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Lu melakukan penyerangan pribadi kepada Ahok. Yang kedua, lu bilang kenapa Ahok nggak buka suara saat dia menjabat komisaris. Bang, lu mikir ya, tugas komisaris utama itu bukan eksekutor harian yang mengawasi semua transaksi, tetapi komisaris utama itu tugasnya adalah mengawasi segala kebijakan dan strategi perusahaan, lebih ke situ, bukan nangkep para korupsi yang ada di perusahaan. Lagi pula, balik lagi gue bilang ya, komisaris utama itu tidak mutlak memiliki wewenang untuk mengawas ya, karena di dalam Pertamina sendiri itu ada dewan pengawas, bahkan BPK sendiri juga pengawas, dan di anak perusahaannya sendiri pun ada dewan pengawas, ada komisaris utama. Jadi nggak bisa hanya Ahok yang lu serang. Ahok kan hanya mengatakan apa adanya. Emang salah ya ketika Ahok baru membahasnya, membongkarnya sekarang? Salahnya di mana secara logika? Misalnya ada seorang perempuan selama bertahun-tahun dilecehkan dan akhirnya perempuan itu baru buka suara sekarang ini. Ya mungkin kan ada faktor-faktor yang menyebabkan si perempuan ini baru buka suara. Nah itu pula yang terjadi dengan Ahok. Mungkin ada faktor-faktor dan indikator-indikator lainnya yang akhirnya menyebabkan Ahok kemarin-kemarin gak buka suara. Kan lu tau lah sistem pemerintahan di Indonesia seperti apa dan bagaimana. Ya simpel aja deh Bang Hotman, kalau narasi lu ini benar pasti akan banyak yang membela lu. Buktinya banyak banget hujatan dan caci maki sama lu setelah nyerang Ahok. Karena di mata orang-orang saat ini Ahok itu orang yang bersih, orang yang tegas, yang transparansi. Sementara lu, orang udah ngeliat lu tuh gak lebih kayak buzzer murahan sekarang. Nyinyir banget lu Bang Hotman. Miris gua, lawyer kaliber dunia yang
kenal seantero jagat raya. Tapi seperti ini kelakuan lu, Hotman. Miris banget. Stop lah lu ngehujat Ahok, lu nyerang Ahok, karena lu lebih ke pribadi. Oh, jangan-jangan lu lagi nyari muka nih, karena kan salah satu klien lu isunya dari keluarga penguasa. Cari muka ya, butuh makan ya Bang Hotman.